membedah kasus ya. Kasus orang terkena santet ini agak parah ya kasusnya ya. Ya, kasus ciri terkena santet lewat makanan dan minuman ya. Jadi double dia teman-teman. Ya, double. Jadi artinya dia termakan buhul sihir ini masuk lewat makanan atau yang benda padat, dan juga masuk juga benda cair ke dalam tubuhnya ya. Dan apa yang dia rasakan dan apa resikonya kalau buhul sihir santet tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya mengucapkan dulu ya, salam logika ya, salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-temanku yang berbahagia, dukungan teman-teman terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, yang baru melihat channel YouTube saya ini dan mau mendukung dengan menekan tombol subscribe di bawah pojok video, dan juga mau menyalakan notifikasi loncengnya sehingga update selalu video-video yang saya upload di handphone teman-teman, dan mau juga memberikan like atau jempol dan membagi-bagikan video-videonya serta meninggalkan komentar pada setiap video yang saya upload. Nah teman-teman semuanya, pada siang ini saya akan bedah kasus dulu tentang ada klien saya yang selama ini sudah oke ya. Tiba-tiba mungkin kewaspadanya itu hilang, atau dia mungkin merasa tidak akan mungkin lagi pelaku atau lawan saya mengirimkan sihir atau santet kepada saya ya kan gitu, karena udah lama enggak ya. Tiba-tiba ya dia mengalami yang namanya termakan. Nah ini tandanya teman-teman, coba lihat ini ya. Ini biru, lebam biru kemerahan. Nah, ya, lebam biru kemerahan. Nah, coba saya ini ya, Bang, tiba-tiba saya bangun tidur dan mau mandi, saya melihat lebam biru dan kemerahan pada tangan lengan kiri. Nah di sini, yang lebam biru tadi, di sini besar itu teman-teman ya, besar itu. Besar. Nah. Nih. Besar ini. Ini di lengan kiri. Ya. Di nadi-nadi. Pas di nadinya ini. Ya. Lebamnya ini biru kemerahan. Biru di tengah dan merah pinggir-pinggir lebar. Kemudian pada bagian lengan atas ini, nah, kiri ya, kiri. Wah ini dalam dunia sihir teman-teman, atau santet, dalam dunia penyakit akibat sihir, ini kasus berat ini ya. Saluran darah ya, yang mengarah ke jantung kan dari kiri. Nah reaksi dari termakan buhul sihir ini memberikan jejaklah di lengannya, tangannya ini. Nah pantas Bang, kepala saya sakit, padahal saya tidak pernah lagi sakit kepala. Nah ini efeknya termakan tadi, dia akan merasakan sakit kepala seperti mau pecah ya. Namanya sudah dimasukkan racun sihir itu masuk ke dalam tubuhnya lewat mulutnya atau makanan atau minuman
Ini bukan main angin ini udah jelas main buhul sihir nyata dimasukkan ke dalam makanan dan minuman. Nah, saya bilang, kau kena lewat makanan dan minuman dek. Saya berikan analisa, kan begitu. Kemudian dijawab sama dia, saya awalnya bertengkar bang dengan si pelaku, ada bertengkar. Nah, mungkin si pelaku ini tidak menunjukkan rasa sakit hati. Nah, beberapa hari kemudian ketika ada acara, pada saat acara ibadah tanggal 10, saya makan mie kuah. Saya tidak tahu bang, kalau dia yang membuatnya. Nah, oke. Kemudian saya juga meminum es buah bang, ya, es buah. Mungkinlah sihirnya masuk dari situ ya bang. Nah teman-teman semuanya, ya, perlu kita cermati. Dan saya juga sudah sangat sering mengatakan, buhul sihir atau racun sihir atau santet guna-guna pelet, kalau sudah masuk lewat makanan atau minuman ke dalam tubuhmu, efek yang paling pertama kau rasakan adalah sakit kepala, telinga berdenging-denging begitu, ya, dan badanmu itu gerah dan panas, gerah kayak gitu, gerah dari dalam, kayak kurang tidur, dan emosi tidak stabil. Namanya sudah dimasukkan racun sihir ke dalam. Jadi kalau sudah kasus seperti ini teman-teman, buhul sihir itu masuk ke dalam tubuhmu, membentuk ikatan racun tadi, ikatan racun sihir tadi, membentuk ikatan dan menawan rohmu dan pikiranmu dan ragamu. Lama-lama, kalau ini tidak dibersihkan dari dalam ikatannya, lama-lama fisik orang ini akan melemah dan mulai dia akan batuk-batuk dan sesak nafas. Ya, nafas itu jadi pendek dia. Dan ini tidak disadarinya. Dia kira nanti masuk angin. Kalau sudah menemukan kasus-kasus seperti ini teman-teman, cepat atau lambat, apa yang akan terjadi dengan orang ini? 1. Pikiran tidak fokus, pekerjaan terganggu. Kemudian dia anggaplah nanti rezekinya menjadi seret. Dan tidur tidak nyenyak atau tidak nyaman tidur. Dan otomatis berat badan akan turun karena kurang tidur atau bergadang. Akan mengurus. Saya selalu menekankan kepada orang-orang, ya, baik yang sudah menonton channel saya dan mengikuti terapi yang saya lakukan, dan juga orang-orang yang baru menemukan channel saya. Bila sudah terjadi biru seperti itu atau kena racun, termakan racun buhul sihir atau santet atau guna-guna pelet pada tubuhmu, jangan kau anggap main-main. Itu sudah sakit. Ya. Itu sudah sakit non medis. Itu sudah dinamakan sakit non medis. Kalau sudah sakit berarti butuh obat. Nah, obatnya apa? Obatnya pengurasan. Jadi menguras buhul sihir tadi yang menempel di dalam tubuhmu, yang membentuk ikatan tadi. Saya biasanya menggunakan media rempah-rempah sebagai obatnya. Rempah-rempah yang sudah didoakan untuk menguras penyakit itu dari dalam tubuh. Ya namanya racun, ya harus dibuang, dibersihkan, dikuras sampai habis. Nah, ketika dikuras ini sudah bersih, maka penyakit itu otomatis akan pulang. Tak perlu kau pulangkan, itu pulang sendiri. Itu pulang sendiri penyakit sihir itu kepada pemiliknya. Nah, teman-teman semuanya, biru yang lebam biru tadi di tengah-tengah dan di pinggirnya merah lebar itu terkena dari jin
benda buhul sihir yang masuknya lewat media benda padat. Ya, ada padatnya dan ada cairannya. Kalau dia hanya lebam biru saja bulat-bulat atau kayak biru bulat gini kayak logam, itu kenanya dari benda padat, contoh dari nasi, daging atau ikan bakar atau ayam bakar, ya, ketan. Nah, itu dia lebam-lebam biru. Tapi kalau dia di dalam buhul sihir ini, di dalam nasinya ada dimasukkan sihir, ya sudah dirituali dulu, dia termakan, kemudian dia minum air putih. Jangan salah kau, air putih juga bisa sebagai perantara buhul sihir masuk ke dalam tubuh buhul sihir, ya, yang sudah dirituali dulu air putihnya. Nah, baru dikasih. Maka dua yang akan menjadi masuk, satu lewat benda padat dan satu lewat benda cair. Ini sakitnya minta ampun. Kalau sudah terkena yang seperti ini sakitnya akan minta ampun. Dan paling utama, pinggangmu akan sakit seperti mau putus rasanya. Ya, seperti mau putus rasanya. Dan kasus yang tadi, yang lengannya tadi sebelah kiri, ini mengincar ke jantung. Pelan tapi pasti kematian mengincar dengan cepat. Karena buhul sihir tadi bekerja di dalam tubuh. Dan dia akan membuat tubuh orang ini menjadi kurus. Ujung-ujungnya lemah. Koit. Pindah alam, mati. Jadi teman-teman semuanya, kalau sudah menemukan kasus yang seperti ini dan kalian mengalami lebam-lebam biru, cepat dibersihkan karena itu bersifat racun non medis, ya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman mengalami kasus seperti ini, ya silakan kalau mau konsultasi. Paling saya menawarkan obatnya atau penawarnya untuk membersihkan sihir tersebut dari dalam dan luar tubuhmu. Ya, saya biasanya membersihkan, mengurasnya dengan rempah-rempah yang sudah didoakan, dan juga rempah-rempah ini yang melepaskan ikatannya, melepaskan ikatan sihir tadi atau roh jahat tadi atau jin tadi yang membelenggu, merantai rohmu, pikiranmu, sukmamu, arwahmu, dan ragamu. Itu kegunaan rempah tadi. Dan teman-teman semuanya, ya, semoga video singkat ini bermanfaat untuk pengetahuan orang banyak di luar sana dan semakin pintar menganalisa dan berpengetahuan tentang sakit akibat gangguan sihir ataupun setan. Nah, jadi kalau kalian baru menemukan channel saya, dan kalian merasa channel ini bermanfaat, silakan bantu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video yang saya upload, agar orang-orang di luar sana dapat juga merasakan manfaat dari channel ini. Dan kalau kalian yang sudah mengikuti terapi saya yang secara offline dan kalian merasa sehat, pulih, ya, kalau ada yang mengucapkan terima kasih, silakan. Ya, silakan. Nah, teman-teman, semoga informasi singkat, pengetahuan singkat tentang terapi yang saya lakukan untuk kesembuhan orang terhadap terkena sakit akibat sihir atau roh jahat atau santet, semoga video-video ini bermanfaat. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you, I miss you. Bye-bye.